adik-adik, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas salah satu dari materi matematika peminatan, yaitu mengenai pengertian polinomial dan derajat polinomial. Nah, apa sih itu pengertian polinomial? Jadi yang pertama kita akan membahas dulu tentang polinomial ya, setelah itu baru derajat polinomial. Nah, pengertian polinomial ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu poli dan nomial. Nah, apa sih artinya poli? Poli itu berarti banyak, sedangkan nomial itu berarti suku. Nah, di sini suku yang dimaksud itu yang dalam matematika ya, bukan suku di Indonesia, seperti suku Dayak dan lain-lain, bukan ya. Jadi nomial itu adalah suku, di mana suku yang dimaksud adalah suku dalam bidang aljabar dalam matematika yang tersusun atas dua komponen, yaitu komponen bilangan dan komponen peubah. Nah, sebelum kita masuk ke polinomial, kita akan membahas dulu komponen ini. Komponen bilangan itu apa? Nah, bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Nah, simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Nah, bilangan ini sendiri contohnya ya 3, setengah, dan seterusnya. Nah, komponen bilangan ini terdiri dari bilangan-bilangan bulat, di mana komponen bilangan ini sering disebut dengan koefisien. Selanjutnya komponen peubah. Nah, apa sih itu komponen peubah? Nah, komponen peubah adalah sebuah simbol yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematika. Nah, peubah ini bisa diisi lebih dari satu variabel. Jadi peubah ini maksudnya variabel ya. Kalian kan sering mendengar variabel. Nah, komponen peubah inilah nama lain dari variabel. Nah, variabel itu berupa huruf ya. Bisa X atau X kuadrat, Y kuadrat, Y, dan sebagainya. Jadi bisa huruf apapun yang dipakai dalam komponen peubah ini. Tapi yang paling umum yaitu X dan Y. Nah, seperti yang tadi telah dibilang bahwa komponen peubah ini sering disebut dengan variabel. Karena suku terdiri dari komponen peubah dan komponen bilangan, nama lainnya di mana komponen bilangan itu adalah koefisien dan komponen peubah itu adalah variabel. Jadi, penulisan suku yaitu koefisien dikalikan dengan variabel. Koefisiennya itu adalah angka dan variabelnya itu adalah huruf, di mana boleh lebih dari satu huruf ya. Jadi, dalam penulisan suku ini, tanda operasi perkalian di tengahnya itu boleh tidak ditulis. Suku itu contohnya seperti 2x. Jadi, 2x itu artinya 2 dikalikan x. Nah, dikalikannya itu boleh tidak ditulis. Jadi kita menulisnya 2x saja. Paham ya sampai sana? Itu adalah suku. Nah, selanjutnya jenis polinomial berdasarkan suku dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu monomial. Nah, monomial ini adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku. Jadi ini yang merah ini maksudnya koefisien dan yang kuning maksudnya variabel. Jadi dia satu suku ya. Yang kedua adalah binomial. Nah, binomial ini diartikan yaitu suatu bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku. Nah, dua suku itu seperti apa? Nah, ada dua ya sukunya. Boleh tanda positif di tengahnya atau negatif. Pengurangan atau pertambahan. Nah, yang ketiga yaitu ada trinomial. Trinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Jadi penulisannya seperti ini, ada 3 suku ya. Yang keempat adalah polinomial. Jadi polinomial ini adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari banyak suku. Nah, sebenarnya binomial dan trinomial itu juga termasuk polinomial ya, karena lebih dari satu suku. Oke. Jadi, kesimpulan untuk polinomial adalah deretan suku-suku yang sukunya tersusun atas koefisien dan variabel. Nah, ini warna kuning muda ini kita misalkan dengan koefisien dan
kuning tua adalah variabel. Jadi dia polinomial deretan suku-suku yang tersusun dari koefisien dan variabel, di mana dalam setiap sukunya terdapat tanda operasi perkalian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa operasi perkalian itu tidak perlu ditulis. Dan di antara masing-masing suku akan dihubungkan oleh tanda operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, kita hubungkan suku-suku tersebut dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi polinomial itu banyak ya. Jadi dia suatu deretan suku-suku yang tersusun dari koefisien dan variabel. Baik, contoh dari polinomial yaitu 7x pangkat 3 ditambahkan dengan 6x kuadrat ditambah x ditambah 5. Nah, ini merupakan contoh polinomial. Sekarang pertanyaannya, berapa suku yang ada di dalam polinomial ini? Nah, kita bisa hitung ya. Nah, berapa suku? Apakah 3? Apakah 4? Apakah hanya 2? Ayo, kita perhatikan lagi. Berapa suku ya yang ada? Nah, yang ditandai dengan lingkaran ini, itu ada yang hilang dia sukunya. Ada sukunya yang hilang, ada koefisiennya yang hilang. Nah, kita akan membuktikan bahwa kedua itu, apakah dia termasuk suku dalam polinomial atau tidak ya. Yang pertama X. X itu apakah bisa dihitung sukunya? Jadi, X itu dia merupakan satu suku juga dalam polinomial ya, karena kita mengingat bahwa bilangan dikalikan dengan 1 pasti hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, X ini di depannya koefisiennya itu ada 1. Ya, jadi 1X. Nah, 1 itu kita tidak perlu tulis, kita cukup tulis X saja. Jadi dia termasuk suku dalam polinomial. Nah, kita baru mendapatkan 3 suku. Nah, angka 5 ini apakah bisa dihitung suku? Kita lihat lagi ya. Kalau tadi suku itu syaratnya kan dia harus memiliki koefisien dan variabel. Nah, apakah 5 ini memiliki? Kita ingat lagi sifat eksponen. Setiap bilangan atau variabel yang dipangkatkan 0, pasti hasilnya adalah 1. Karena tidak mengubah nilai suku, maka tidak perlu ditulis. Itu. Jadi, 5 itu adalah merupakan suku karena dia terdiri dari koefisien dan variabel, tapi variabelnya dia dipangkatkan 0. Nah, suatu bilangan yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi 5 kali 1 adalah 5. Nah, 5 itu termasuk konstanta. Jadi dalam polinomial ini terdapat berapa suku? Semuanya masuk ya. Ada 4 suku. Paham sampai sana ya? Sekarang kita akan lanjut dalam pembahasan derajat polinomial. Apa itu derajat polinomial? Nah, jadi pangkat tertinggi dari suatu variabel pada suatu polinomial itu akan dinamakan derajat polinomial. Seperti tadi contohnya 7x kuadrat. Jadi yang dipangkatkan di dalam variabel itu yang dinamakan dengan derajat polinomial. Nah, derajat dari suatu suku dapat dilihat dari pangkat variabelnya. Contohnya ya, 7x pangkat 4. Nah, derajat polinomialnya berapa? Derajat nominalnya berarti 4. Jadi 7x pangkat 4 itu adalah suku berderajat 4. Contoh kedua, 2x pangkat 3 berarti kita lihat pangkatnya saja, berarti suku berderajat 3. Contoh ketiga, 3x. Nah, 3x ini suku berderajat berapa? Ingat, x itu artinya pangkat 1, berarti dia suku berderajat 1. Sedangkan 6, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, 6 ini suku berderajat berapa? 6 itu kan konstanta dan dikalikan dengan variabel yang berpangkat 0. Jadi, dia suku berderajat 0. Oke, untuk derajat polinomial sudah paham ya?
Bagaimana menentukan derajat polinomial dari suku yang lebih dari 1? Misalkan 8x kuadrat dikali dengan 6y pangkat 3. Nah, berapa derajat polinomialnya? 2 atau 3? Nah, caranya bagaimana? Jadi jika ada polinomial yang sukunya lebih dari 1, derajatnya dijumlahkan. Berarti derajat polinomial untuk soal tersebut adalah 5. Jadi 8x kuadrat 6y pangkat 3 adalah suku berderajat 5. Baik, yang kedua, bagaimana menentukan derajat dari satu polinomial atau suku banyak? Nah, bagaimana menentukan derajat dari suatu polinomial atau suku banyak ini? Dimana contohnya yaitu 7x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus 4x tambah 5. Nah, derajat yang mana kita gunakan untuk mencari jawabannya? Apakah ditambah seperti tadi? Tidak ya. Jadi jika kita mengetahui atau diketahui soal tentang polinomial dan disuruh menentukan derajatnya, kita cari derajat yang paling besar. Yang paling besar yang mana? 3. Jadi soal tersebut jawabannya yaitu polinomial berderajat 3. Oke. Yang ketiga, nah, saat seperti apa sih polinomial dikatakan bukan termasuk polinomial? Nah, kalau ada soal polinomial atau suku banyak, seperti contoh ini 3x pangkat 3 plus 2 per x plus 4x plus 8, apakah dia dinamakan dengan polinomial juga? Kita lihat di sini ada 2 per x. Nah, 2 per x ini artinya apa? 2 per x itu artinya 2 dikalikan x pangkat min 1. Nah, pangkat min 1 itu kan bukan merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan di dalam polinomial, pangkat variabelnya harus bilangan bulat positif. Jadi, kalau variabelnya pangkatnya negatif, jadi dia dinamakan bukan polinomial. Paham kan? Bisa membedakan ya. Kalau misalkan pangkat variabelnya positif, dia dinamakan polinomial. Sedangkan kalau pangkat variabelnya negatif, jadi dia bukan termasuk polinomial. Oke, sekian dari pembahasan polinomial dan derajat polinomial.